Pagi itu, seorang pengacara mendatangi pemuda yang bernama Oe Keita di rumah tahanan. Pengacara yang bernama Higuruma Hiromi itu sangat serius mendengarkan setiap penjelasan Keita. Dengan jujur, Keita berkata bahwa dirinya memiliki seekor kucing. Saat hendak pulang ke apartemen, dia dihentikan oleh beberapa polisi. Pemuda itu pun langsung kabur. Dia khawatir jika dirinya tertangkap, maka kucingnya bisa mati. Keita secara refleks melarikan diri, karena ada aturan di tempatnya yang melarang masyarakat memelihara kucing. Pada bulan Maret tahun 2016, di kota Morioka, prefektur Iwate, terdapat kasus pembantaian keji. Seorang anak perempuan dan ibunya ditemukan tewas menekaskan di rumah mereka. Kejaksaan Negeri Morioka mendakwa Oe Keita yang tinggal di dekat TKP. Pemuda itu didakwa atas tuduhan perampokan disertai pembunuhan terhadap para korban. Kronologi penangkapannya sebagai berikut. Ketika Keita hendak diinterogasi polisi, dia tiba-tiba kabur dan pulang ke apartemennya. Polisi yang mengejar menemukan pisau berlumuran darah di dalam apartemen Keita. Jelas saja pemuda itu langsung digelandang. Hasil uji DNA memastikan bahwa darah pada pisau tersebut cocok dengan DNA para korban. Keita konsisten membantah tuduhan padanya, termasuk mengenai pisau yang menjadi barang bukti. Pemuda itu mengaku hanya memungut pisau di jalan, jadi benda itu bukanlah miliknya. Asisten Higuruma yang bernama Shimizu tidak mempercayai Keita, apalagi pemuda itu kabur begitu dipanggil polisi. Tapi Higuruma tidak sependapat, karena dulu Keita pernah diperiksa paksa, karena ada temannya yang menggunakan narkoba. Walaupun itu trauma, tapi Shimizu merasa aneh, mengapa Keita harus memungut pisau berdarah di jalan. Higuruma lantas berkata bahwa pisau itu nantinya akan diserahkan ke polisi. Higuruma sadar kalau penjelasan Keita agak janggal. Namun demikian, jika melihat dari latar belakang lingkungan Keita, penjelasan itu tidak sepenuhnya aneh. Keita bekerja di sebuah yayasan, di mana organisasi itu mengelola penampungan serta bantuan kemandirian bagi lansia tunawisma. Keita merawat para lansia di sana tanpa menerima gaji. Dia hanya diberikan angpau tahun baru serta makanan. Meski begitu, Keita masih dipungut biaya sewa apartemen 50.000 yen per bulan. Selain itu, banyak penghuni apartemen yang memiliki catatan kriminal. Mengenai keterlambatan menyerahkan barang temuannya, Keita mengungkapkan bahwa ada aturan yang melarang untuk memanggil polisi dan ambulans karena takut mengganggu tetangga. Di sini Higuruma menyimpulkan bahwa Keita mungkin tidak bersalah. Dia pun memutuskan untuk mengaudit organisasi tempat Keita bekerja, mulai dari laporan pajak serta latar belakang seluruh penghuninya. Sebagai pengacara publik, Higuruma memiliki pekerjaan yang berat dengan gaji rendah. Opini publik meyakini kalau Keita yang bersalah, apalagi untuk kasus pembunuhan, di mana tidak ada peluang hukuman percobaan. Shimizu pun bertanya, mengapa Higuruma mengambil kasus ruwet ini? Lelaki itu lantas menjawab, bahwa sesekali saja tidak masalah mengambil kasus sulit. Jika pekerjaannya mudah, maka kemampuan seseorang bisa menjadi tumpul. Shimizu kesal, karena faktanya, Higuruma berkali-kali mengambil kasus yang begitu sulit. Rekan lama Higuruma yang bernama Takagi berkata pada Shimizu bahwa Higuruma adalah sosok yang tidak terobsesi dengan uang. Dia lelaki idealis yang selalu membantu orang lain. Kendati memiliki niat yang mulia, tapi orang yang ditolong tidak sedikit yang membencinya. Sebenarnya Takagi sudah memperingatkan Higuruma agar berhenti membantu orang yang peluang menangnya nyaris 0%. Walau membela kaum lemah sangat mulia, namun tetap saja butuh dukungan dari jaksa dan pihak pengadilan. Namun hal ini tidak membuat semangat Higuruma padam. Dia maklum mendapatkan perlakuan seperti itu, apalagi kliennya sudah terpojok secara finansial dan emosional. Higuruma dan Shimizu terus saja melakukan penyelidikan siang dan malam. Hingga pada akhirnya, pengadilan menetapkan bahwa Keita tidak bersalah. Keputusan hakim ini membuat Keita sangat terkejut. Bahkan Shimizu tidak percaya kalau mereka memenangkan sidang. Kendati demikian, Higuruma masih belum lega, karena pasti akan ada yang mengajukan banding atas kasus ini. Media sosial pun memberitakan bahwa kasus ini tengah memasuki babak baru. Nama Higuruma pun tidak lolos dari cercaan dan cacian para netizen. Keita sungguh berterima kasih atas pertolongan Higuruma selama ini. Pemuda itu menangis sesenggukan karena hanya Higuruma seorang yang masih mempercayainya. Namun, ketika sidang banding tiba, Keita malah dinyatakan bersalah dengan hukuman penjara seumur hidup. Pihak pembela harus bergerak dengan anggaran dan personil yang terbatas, sementara jaksa menggunakan dana negara dan sumber daya terbaik untuk membangun bukti. Ironisnya, di mana-mana memang begitulah sistem peradilan yang ada. Meski tidak ada bukti baru dari jaksa, tapi pengadilan tetap menyatakan Keita bersalah.
Kasasi ke Mahkamah Agung merupakan pintu yang sempit, ditambah lagi sebagian besar permohonan tidak pernah diperiksa substansinya. Sejak awal persidangan ini seolah berangkat dari asumsi yang salah. Kini Higuruma benar-benar tegang. Bukan karena kasusnya menemui jalan buntu, tapi justru karena tatapan mata Keita yang terlihat sangat amat marah padanya. Lagi-lagi Higuruma pasrah dengan pandangan dan sikap kliennya. Pun demikian, sejak dari dulu dia tidak bisa membiarkan sesuatu yang dirasanya keliru. Dewi Keadilan nampak menutup matanya demi kesetaraan manusia di hadapan hukum. Sementara manusia menutup mata demi melindungi dirinya sendiri. Setidaknya Higuruma ingin tetap membuka matanya, agar tidak mengabaikan tangan yang meminta pertolongan. Ketika sidang sudah dinyatakan selesai, anehnya Higuruma mengetukkan palu hakim berulang kali. Rasa sedih dan kecewa terlihat jelas di wajahnya. Tanpa diduga saat itu muncul seekor shikigami besar di belakang Higuruma. Dengan tegas lelaki itu memaksa semua orang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kini dialah yang menjadi hakim, dan dia akan mengulang sidang yang tidak adil ini. Detik itu juga Higuruma Hiromi telah ditetapkan sebagai salah satu player Culling Game. Scene pun kembali ke masa lalu, di mana nampak seorang siswa SMA yang dibully oleh teman-temannya. Melihat situasi ini, Amai malah cuek dan pura-pura tidak tahu. Dia juga tidak habis pikir, harusnya siswa itu tinggal menyesuaikan diri dan mengikuti alur saja supaya tidak disakiti. Tanpa diduga, seorang siswa SMP tiba-tiba muncul dari belakang dan meminta pembulian itu dihentikan. Awalnya Amai mengira kalau siswa itu adalah orang nyasar yang berlagak sok pahlawan. Ternyata siswa SMP itu adalah Itadori Yuji. Tanpa basa-basi, para murid nakal itu langsung menyerang Yuji. Kendati dikeroyok, namun Yuji membuat semua berandalan itu tumbang dalam sekejap. Amai jelas kaget dan tidak berani macam-macam pada Yuji. Pada saat ini Yuji dan Amai tiba di sebuah teater. Amai berkata bahwa bangunan tersebut merupakan markasnya Higuruma. Yuji pun sangat berterima kasih pada Amai karena sudah dibantu. Namun Amai mengkhawatirkan keselamatan Yuji. Dia pun mengingatkan kalau Higuruma adalah sosok kuat dan mengerikan. Jadi setidaknya Yuji harus lebih waspada. Tapi Yuji terlihat santai dan optimis bahwa semua akan baik-baik saja. Pemuda itu pun akhirnya bertemu dengan Higuruma. Higuruma sendiri terlihat mandi di sebuah bathtub tanpa melepaskan pakaiannya. Lelaki itu ngobrol panjang lebar dengan Yuji mengenai hal-hal yang tidak boleh dan boleh dilakukan. Walau obrolan itu terasa kaku, namun Yuji tidak pernah merendahkan Higuruma. Dari pembicaraan singkat ini, Yuji menyadari bahwa Higuruma bukanlah penyihir yang berinkarnasi dari masa lalu. Higuruma adalah penyihir jujutsu modern yang teknik kutukannya baru saja bangkit. Yuji lantas mengungkapkan alasannya menemui Higuruma, di mana dia dan yang lainnya ingin mengakhiri Culling Game dengan cara membatalkan kewajiban bagi pemain untuk saling membantai. Oleh sebab itu, Yuji membutuhkan poin milik Higuruma untuk menambahkan satu aturan baru. Dengan serius, Higuruma menjawab kalau dia menolak permintaan Yuji. Dia beralasan bahwa Culling Game memiliki potensi unik daripada hukum normal buatan manusia. Kekuatan kutukan dan aturan Culling Game terasa sangat nyata bagi Higuruma. Tidak perlu yang namanya pengaduan dan penuntutan. Tanpa perdebatan hukum, siapapun yang bersalah harus segera dihukum layaknya hukum fisika. Walau Higuruma mengakui bahwa ada masalah dalam aturan Culling Game, tapi dia ingin mengamati sistem yang mendasari permainan ini. Dia tidak ingin permainan ini selesai dengan cepat. Tapi Yuji menegaskan bahwa Culling Game merupakan ritual khusus. Jika berlama-lama, maka semua orang di negara ini akan lenyap. Higuruma pun tidak sependapat dengan hal itu. Dia hanya tahu kalau permainan ini akan berlangsung selamanya. Ketika negosiasi menemui jalan buntu, Yuji pun tidak ada pilihan dan memaksa Higuruma untuk memberikan 100 poinnya. Jelas saja Higuruma mulai serius dan mengeluarkan shikigaminya. Situasi yang memanas memaksa Yuji untuk lebih waspada. Tanpa banyak bicara, Higuruma langsung memukulkan palu hakimnya di atas meja. Tindakan ini mengaktifkan perluasan domainnya, yaitu pengadilan maut. Di sini Yuji tidak bisa bergerak dan terkunci dalam kursi terdakwa. Kembali pada Megumi, di mana dia tidak bertemu Higuruma, melainkan sosok lelaki aneh yang bernama Registar. Reiji mengungkapkan kalau Megumi telah ditipu. Jelas saja Megumi sangat amat kesal pada Remi. Dia pun mengeluarkan anjing dewanya untuk berjaga-jaga. Tapi bukannya takut, Reiji malah bertepuk tangan dan mengakui kalau kekuatan Megumi layak diperhitungkan. Jika lemah, Reiji pasti akan membantai Megumi sedari tadi. Lelaki itu mengajak Megumi untuk bergabung dalam timnya. Fakta ini pun membuat Remi kaget, apalagi Megumi mengetahui secara gamblang tentang latar belakang diadakannya Culling Game. Hal ini membuat Reiji semakin tertarik dan mulai membahas tentang Kenjaku.
Memanfaatkan energi kutukan para peserta Culling Game sepertinya hanyalah bagian rencana Kenjaku. Ada 3 alasan yang mendasari hal ini, yaitu jumlah pemain, kesenjangan pemain, serta aturan di dalam koloni. Bila sekitar 1.000 pemain tersebar rata dalam 10 koloni, itu berarti setiap koloni terdiri dari 100 orang. Tapi di antara mereka ada penyihir yang jauh lebih kuat, seperti Kashimo dan Higuruma. Keduanya sudah menghabisi sekitar 60 orang penyihir. Jadi sejak awal, hanya yang kuat sajalah yang bertahan. Hal ini memungkinkan kalau Culling Game bakal menemui jalan buntu. Ditambah lagi memencarkan orang-orang di lokasi yang berbeda, mungkin bertujuan untuk mempercepat kebangkitan tahap kedua para penyihir Jujutsu modern. Jika Kenjaku ingin memanfaatkan energi kutukan para pemain, harusnya dia membiarkan para penyihir hidup dan bertarung lebih lama. Begitu hanya yang terkuat yang tersisa, Reiji yakin kalau Kenjaku akan menjatuhkan bom besar hingga membuat Culling Game berakhir.